Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 19 siswa keracunan usai menyantap paket makanan bergizi gratis di sekolah. Harga ikan turun di pasar tradisional Kota Palu selama 5 hari terakhir. Budidaya ikan dengan sistem bioflok kini menjadi sumber cuan di Kota Palu. Sebanyak 19 siswa yang dilarikan ke Rumah Sakit Bala Keselamatan karena diduga keracunan akhirnya dipulangkan Rabu malam. Mereka dinyatakan sudah pulih setelah mendapat perawatan intensif di bagian unit gawat darurat. Belasan siswa dari 2 sekolah di Kota Palu ini sebelumnya dirawat di 2 ruangan terpisah. 8 siswa yang terpaksa ditangani secara intensif karena mengalami sesak nafas, nyeri dada dan mual-mual, sedangkan 11 siswa lainnya hanya diobservasi karena gejala ringan. Tenaga medis Rumah Sakit Bala Keselamatan menyebutkan jika gejala yang dialami belasan siswa tersebut cenderung karena alergi akibat mengonsumsi makanan. Sekitar jam 9, jam 10 malam setelah diobservasi pasiennya sudah berangsur membaik dan boleh pulang bersama orang tuanya, ada orang tua yang sudah datang. Oke, kalau untuk gejalanya itu mereka cenderung sama, itu pertama datang dengan sesak, sakit dada, gatal-gatal, kemerahan, sama mual. Apakah memang ada indikasi keracunan zat mungkin atau seperti apa? Kemungkinan ada, tapi belum tahu pasti apakah itu keracunan makanan atau namanya anak sekolah ya. Mungkin aja ada jajanan atau sesuatu yang mereka konsumsi sama-sama 19 orang itu dan mengalami. Untuk memastikan penyebab dugaan keracunan massal ini, Dinas Kesehatan Palu telah mengirim sampel makanan ke Balai POM untuk dilakukan uji laboratorium. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pasca keracunan yang menimpa 19 siswa di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pembagian makanan bergizi gratis tetap berlanjut. Siswa pun tetap semangat menikmati paket makanan gratis untuk makan siang tersebut. Seperti terlihat di SMK Negeri 2 Palu, ribuan siswa tetap menikmati menu makanan bergizi gratis dan tidak terpengaruh dengan kasus yang menimpa siswa di MTS Al Khairat Rabu siang. Para siswa berharap agar program andalan Presiden Prabowo Subianto ini terus berlanjut. Apalagi sangat bermanfaat untuk perbaikan gizi. Tanggapan saya tentang program MBG ini sangat bermanfaat karena dengan adanya program ini kita lebih fokus belajar karena asupan gizi terpenuhi. Terus harapan saya semoga program ini terus berkelanjutan sampai kita lulus. Sementara itu, pihak Madrasah Sanawiyah Sis Al-Jufri menilai perlu ada evaluasi dalam pengelolaan makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa. Langkah itu perlu agar kasus serupa tidak terjadi pada siswa lainnya. Setelah mengkonsumsi makanan itu, mereka pertama-tama sudah mengalami, ada beberapa anak yang sudah mulai pusing, kemudian gatal-gatal, kemudian setelah itu ada yang muntah-muntah. Setelah itu kita cek 1 jam kemudian seperti parah anak-anak, jadi langsung kita larikan ke rumah sakit yang terdekat untuk dicek gimana kondisi keadaan tubuhnya ya. Ini kan kita baru menerima MBG ini sudah 3 hari sejak hari Senin ya. Oh baru Bu ya? Iya baru 3 hari. Senin Selasa itu tidak ada bermasalah apa-apa, nanti hari ketiga. Sementara itu, pihak penyalur makanan bergizi menegaskan akan menanggung seluruh biaya perawatan siswa. Mereka menyatakan insiden ini baru pertama kali terjadi di Kota Palu dari 14 sekolah penerima program MBG.
Kedepan pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi agar kualitas makanan lebih terjamin. Kejadian ini, kontaminasi sel ini, jelas kalau untuk semua terkait biaya rumah sakit atau dari kami itu bersedia untuk dari kami evaluasi ke depan itu maksudnya bagaimana menyediakan semua bahan itu yang memang bisa kelas itu seperti premium. Seluruh siswa yang sempat dirawat saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing dan kondisinya terus dipantau agar tidak lagi mengalami gejala serupa. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Budidaya ikan kini terus berkembang dengan berbagai cara. Salah satu yang banyak diterapkan adalah sistem bioflok. Selain praktis dan lebih murah, cara budidaya ini mampu meraup cuan yang lumayan. Seperti yang digeluti Muhajir, warga Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu. Sejak Oktober 2022 lalu, mulai menggeluti budidaya ikan dengan sistem bioflok. Dengan memanfaatkan lahan kosong miliknya, ia membangun 6 buah bioflok yang berisikan ikan mas dan ikan nila. Hasilnya, ia mampu meraih pendapatan hingga 9 juta rupiah per bulan. Saat ini, ikan miliknya dijual di wilayah Kota Palu dengan menyasar warung makan. Harga ikan dijual Rp50.000 per kilogram. Usaha biofloknya mulai dari kapan? Tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kalau rata-rata per bulan biasanya berapa? Kisaran 9 jutaan. Penjualannya sudah di mana semua? Apakah di Palu saja? Masih di Kota Palu saja. Oh, belum sampai keluar? Ya, belum sampai keluar. Kita bermain di warung-warung. Keuntungan yang diperoleh ini tidak hanya membantu pendapatan ekonomi keluarganya. Ia berharap usaha yang dikelola 2 tahun silam ini bisa berkembang dan tidak hanya dipasarkan di Kota Palu, tapi hingga luar Kota Palu. Apalagi permintaan ikan tawar cukup banyak di daerah Sulawesi Tengah. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.